Kalau calonnya cuma satu, ya di proses pemilihnya harus diulang lagi. Cari lagi pasangan baru kan gitu kan, untuk menghadapi yang satu ini gitu. Tapi kalau calonnya calonnya tiga, satu dicoret, dan angka nomor 103 masih diterima, ya udah tetapkan aja. Berarti pemenang pemilu itu adalah Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar. Jadi sebetulnya desain hukumnya 03 ini kacau banget ini. Ngelihatnya kurang jauh mereka ini. Ini kalau di tangan hakim konstitusi dan diterima bahwa 02 itu didiskualifikasi, maka yang akan jadi pemenang itu udah pasti, udah ketahuan itu adalah 01. Artinya 03 amsyong lagi deh. Tapi Aninda, kan yang memutuskan kan di tangan 8 hakim MK itu kan. Itu betul. Yang orang kadang-kadang bisa aja loh kejadian. Ya gini, sekarang apakah itu bisa kejadian atau tidak? Petitumnya itu diterima antara 01 dengan 03. Katakanlah misalnya garis besarnya tadi ya. Ketetapan KPU dibatalkan. 02 didiskualifikasi. Lalu kemudian ada pemilu ulang hanya 01 dengan 03. Nah, kita pertama-tama harus melihat semua analisa ini itu dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku itu kan nomor 7 tahun 2017. Di mana di situ diatur bahwa masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran, garis miring kecurangan, istilah kecurangan itu nggak ada di undang-undang pemilu. Yang ada itu istilah pelanggaran. Istilah kecurangan itu istilah populer. Ya, istilah populer, istilah sehari-hari gitu ya. Istilah sehari-hari. Maka semua yang terkait dengan proses dan administrasi itu ditangani oleh Bawaslu. Yang berkaitan dengan pidana itu Gakumdu, di dalamnya ada polisi, ada jaksa. Terkait dengan masalah terkait dengan masalah etik penyelenggara KPU seperti KPU dan Bawaslu itu oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang lain barangkali ke PT UN gitu. Soal hasil itu baru ditangani oleh MK. Iya, itu yang maksud saya poin di awal. Kalau pakai undang-undang ini harusnya MK itu nolak. Tidak disidangkan ini. Nah, itulah makanya. Tetapi kenapa disidangkan? Hemat saya, MK juga punya pertimbangan politis di situ. Bahwa kalau tidak disidangkan, apalagi angketnya nggak jalan, akan ada kekecewaan yang tidak terselesaikan di sini. Jadi ini sebetulnya adalah, menurut saya sudah ada diskresi ya dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima kasus yang harusnya nggak bisa diterima. Oh, gimana mau menerima kok format aja nggak dipenuhi, Pak Helmi? Kalau formatnya nggak diterima kan harus, coba gini, kita daftar ya di STAN misalnya, nggak mencantumkan syarat-syarat yang diminta oleh STAN, kan pasti ditolak kan. Kita ngelamar beasiswa, syarat-syaratnya semau kita, nggak seperti yang dimau oleh pemberi beasiswa, kan pasti ditolak gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah diskresi luar biasa. Dari MK. Tetapi menurut saya diskresi dari MK ini akan berhenti di situ. Kenapa begitu? Pertama, undang-undangnya udah jelas mengatakan bahwa MK itu wilayahnya adalah perselisihan hasil. Dia tidak akan masuk kepada wilayah-wilayah yang bukan wilayahnya wilayahnya dia. Yang kedua, MK sendiri tahun 2019, artinya Pilpres pertama setelah Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, di bagian akhirnya amar keputusan itu mengatakan bahwa MK itu tidak berurusan, MK itu hanya berurusan dengan hasil. Sengketa hasil. Kalau MK masuk ke soal-soal yang lain, sama dengan MK itu menihilkan keberadaan lembaga-lembaga yang lain. Dia nggak mau menihilkan keberadaan Bawaslu, dia nggak mau menihilkan keberadaan KPU, DKPP gitu. Apalagi kalau misalnya dia diminta menganulir keputusannya sendiri mengenai pencalonan Gibran, kan begitu kan, syarat pencalonan Gibran.